Ini kita sama ini Direktur PDAM Bulukumba. Iya. Siapa nama Pak? Andi Nurjaya. Bayangkan, saya orang Bulukumba ini, Iya. saya asing kayaknya, dia juga asing sama saya. Tapi yang penting tidak jadi air garamnya. Itu dia ketawa deh. Kalau dia lagi Karenjaya dia tahu. Tapi Sama-sama aktivis. namanya Karenjaya. Iya. Tapi anehnya Karenjaya di Iya. sini yang diakomodir Iya. jadi pengawas aneh-aneh. Nah, seharusnya kan ada kriteria. Betul. Mulai dari direkturnya, Betul. tuh begitu. Iya. Keren siapa? Keren Karenjaya. Jaya ya. Iya. Nah, kita paham bersama kan, kita pernah ingat dulu waktu Pak Sarul jadi gubernur, Iya. lalu kemudian mengosongkan PDM Makassar Iya. karena syarat yang ditentukan itu belum ada memenuhi kriteria, maka menunggu Iya. saudaranya yang harus memiliki sertifikasi air, begitu Pak. Ya, itu yang saya pahami. Calon direktur itu. Calon direktur. Sama-sama seangkatan pada Itu. saat itu, Pak Haris. Jadi baik, untuk menjadi Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan undang-undang, baik peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian, maupun tentang Undang-Undang Permendagri 37 tahun 2018. Ya. Jadi untuk PDAM ini pelanggannya baru sekitar 10.987 terdaftar. 10.987 yang terdaftar, Ibu. Terdaftar. Tetapi yang aktif cuma 4.600. Sangat kecil sekali, Pak. Sangat kecil sekali. Diakibatkan Pak itu? Ya. Diakibatkan? Diakibatkan karena beberapa faktor, kerusakan peralatannya. Jadi PDAM dari 393 PDAM di seluruh Indonesia, PDAM Kabupaten Bulukumba ini berada pada ranking 392. Sakit parah. Sejak 2005. Iya. Sejak 2005. PDAM adalah organ dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Ya. Pemilik adalah pemerintah Kabupaten Bulukumba. Siapapun bupati dia menjadi pemilik. Ya. Sehat atau tidaknya PDAM itu tergantung daripada bagaimana kepedulian pemerintah. Tapi Pak Direktur tadi bahwa bukan saya potong ya, tentang kriteria. Ya, Dewan Pengawas. Tadi kan undang-undangnya kita sebut, Ya. regulasinya kita Betul. sudah sebut. Ya. Tapi kan isi daripada regulasi itu Pak Direktur belum sebut. Baik. Jadi kalau untuk Dewan Pengawas yang mengawasi direktur pengertiannya, Ya. persyaratannya itu nanti kalau dia satu orang Dewan Pengawas itu pelanggannya hanya 30.000 ke bawah. 30.000. Iya. Dan kalau dia di bawah 30.000 itu dia harus dari pemerintah daerah. Ketua mau merangkap anggota. Oh, jadi dari pemerintah daerah, ketua merangkap anggota. Kecuali yang tidak bisa menjadi Dewan Pengawas, bupati dengan wakil bupati. Ya. Begitu. Sementara kalau 30.000 lebih pelanggannya, berarti 3 anggota Dewan Pengawas. Ketua, sekretaris, anggota. Ya. Nah, sementara ketua kalau 30.000 itu dari unsur pemerintah. Ya. Sekretaris itu dari unsur LSM atau pelanggan. Ya. Anggota itu dari unsur masyarakat atau pers, bisa. Yang direkrut sesuai dengan kriteria. Nah, jadi kembali kepada hak prerogatif pemilih. Saya tidak memotong lagi. Siap. Apakah di antara kita lepas lagi dari yang direkrut yang tadi ya, direkrut satu orang kan dari pemerintah secara otomatis. Tapi yang dua ini, apakah memenuhi kriteria yang dua ini? Yang sekarang ada ini? Kan disuruh mendaftar, sekarang cuma satu. Oh, cuma satu. Jadi saya protes dulu. Benar. Yang salah dulu itu kan mulai nenek saya di Bahtiar. Benar. Salah itu ya. Maksudnya melanggar. Saya juga dari dulu ini Pak Direktur sudah ngomong berteriak ini tentang itu. Bahwa kriteria harus dibaca baik-baik. Kenapa ada seperti ini? Ya bisa saya sebut nama ya.
kapasitasnya yang kemarin itu misalnya musafir. Ya. Apa sih kapasitasnya mau jadi? Itu sudah terbentuk saya masuk. Ya. Makanya saya protes. Ya. Nah. Lalu kemudian siapa lagi yang satu? Itu kan kemarin ada 3 ya? Iya, Pak. Di luar daripada pemerintah. Andi Benu. Cuma Andi Bahtiar saja sudah pensiun toh. Bukan, kan kemarin ada berapa itu kemarin? 3. Andi Bahtiar. Sudah pensiun. Ya. Terus Andi Benu. Mungkin masih aktif asisten. Iya. Sekarang Kominfo. Iya, iya. Yang satu musafir. Musafir. Iya. Nah, ini anehnya kan karena tidak memenuhi persyaratan dan kriteria, berarti ini kemarin itu, mohon maaf ini cacat hukum. Ketika cacat hukum, ini kan bagaimana anunya ini, apa namanya? Sistem kalau orang bekerja, itu kan pasti tidak asal gratis kerjanya. Nah, pasti ada kayak honor. Ada. Nah, jadi ini yang dipakai kan adalah uang daerah, Pak ya? Bukan, uang PDAM. Iya, uang PDAM ini kan PDAM adalah salah satu unsur. Bukan unsur ya, salah satu badan usaha. Badan usaha milik daerah. Milik daerah. Salah satu badan usaha milik daerah. Itu sudah dinyatakan ketika aturan itu gugur atau cacat hukum, maka yang bersangkutan harus melakukan 1, pengembalian. Kedua, ataukah terus diproses secara hukum. Seperti itu. Secara administrasi. Hukum secara tertentu hukum. Dan jadi selama di periode saya 2021-2022 setahun lebih habis masa jabatannya, sering saya kritisi, sampaikan bahwasanya kepada pemerintah, Dewan Pengawas kita mubasir, betul. Karena aturan undang-undang nanti 10.000, 30.000 baru 30.000. Nah, di bawah 30.000 itu tetap 1. Kalau hanya 4.000 gimana bisa 3? Tetap 1, Pak. Tetap 1 bagaimana? Bisa 3? Iya, nah, keadaan kondisi jadi waktu saya itu, Pak, cuma berapa kali gajian dengan kondisi PDAM sakit. Sakit ya. Jadi PDAM itu manajemen PDAM itu fungsi dan tugas pokoknya menyalurkan air. Memperbaiki yang bocor-bocor. Masalah pendanaan itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Berharap kalau mau sehat PDAM, pemerintah harus membantu dengan penyertaan modal. Saya buktikan, saya 2 periode di Bantaeng sebagai direktur PDAM. Pernah sakit belum memang? Tetapi dibantu oleh pemerintah, sehingga akhirnya sehat. Bagaimana dengan pemerintah sini? Apakah membantu dengan secara serius? Selama saya baru 1 kali, Pak, penyertaan modalnya. Penyertaan modal baru sekali. Saya usulkan 2 miliar, tapi terrealisasi cuma 500. Tapi begini Pak Direktur, apa kita sudah rasakan kan? Bukan hanya ngomong di luar. Selama ini kalau orang bilang Bulukumba seperti ini, karakternya, ternyata Pak Direktur sudah rasakan kan? Jadi makan hati juga Pak Direktur. Tidak, saya jalankan tugas saya dan saya enjoy di PDAM karena amalnya. Setetes air sangat bermanfaat sekali. Apalagi Wendi Jumai. 2 ke 11 sama Golo napa digagawai. Setetes air sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan melegakan rasa dahaga. Amalnya sangat luar biasa ya. Amalnya saya. Makanya saya 100 kilo setiap hari bolak-balik Bira. Saya jalankan itu. Betul. Dan saya berharap dengan bantuan daripada kita dengan tayangan ini, anggota Dewan kita yang terpilih ini memperhatikan bahwasanya air ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok bagi manusia. Oke, baik. Ini sama-sama dengan Pak Direktur ini. Ini minta untuk diperhatikan dan kepedulian kita semua, bukan saja pemerintah daerah, tetapi semua stakeholder dan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba. Amin. Kalau dia punya peduli. Dan dia sangat berkeluh kesah bagaimana bisa memajukan PDAM, dan yang tadinya bahwa aturannya itu ada. Nah, kenapa aturan kemarin dilanggar? Saya sudah katakan dari dulu bahwa aturan itu harus diperketat, harus diikuti, tetapi itu diabaikan. Nah, ketika orang yang baik masuk mengurusi PDAM ini, saya sekarang Pak 23 bulan belum gajian. Bayangkan 23 bulan belum gajian. Saya meminta lagi haknya ini Pak Direktur, dikasih haknya. Tetapi sadar sebagai orang Bulukumba, nenek orang Bulukumba,
Onre, makanya saya tunjukkan diri. Tega ki elok malah tahu pada iya. Itu berapa bulan lo belum diberikan? Tetap bekerja, Pak. Saya meminta Tetap yang bekerja. ini Pak Direktur, Siap. yang hanya peduli ini terhadap sesama ini Iya. di dalam sebuah di pemerintahan ini hanya Pak Wakil kuliah ini Iya. yang selalu mau ini wakil bupati loh. Iya. Makanya dia tanya saya beliau memang jadi 5 aspek di sini ya. Sampai sakit begini, pertama administrasi, kedua keuangan, ketiga aspek operasional, keempat pelayanan, dan terakhir sumber daya manusia. Sumber daya manusia. 15 orang di karyawan itu saya serahkan kepada yang berwajib karena banyak pencuri di sini. Betul. Termasuk ipar saya serahkan. Tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. Kita harus bongkar-bongkar. Saya LSM anti korupsi. Iya. Saya basicnya. Betul ini. Saya panggil apalagi di luar dari Pak Direktur saya ambil Karaeng, Abang dan senior apalagi tuh Tomatota. Karena kalau Karaeng andi orangnya 3 J. Ucapan, perbuatan, tingkah laku. Tambah C karena ucapnya. Ini kan. Aduh, ya. Dan inilah keluh kesah seorang direktur yang berada di daerah yang notabene bahwa daerah ini yang sangat beradab tetapi tidak memperadabkan orang. Lalu kemudian makanya saya minta sekali lagi kita harus bersatu sama-sama untuk bantuan penyertaan modal untuk membangun. Karena diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang tidak melakukan sesuatu khususnya pemerintah yang ada dan ketika itu diatur oleh undang-undang, maka saya mau bilang apa ini kalau sudah diatur undang-undang? Kalau sudah diatur melakukan perbuatan melawan hukum, melawan pidana. Dengar, bukan saya yang ngomong ya, tapi yang ngomong adalah Pak Direktur. Melakukan perbuatan melawan hukum. Secara keperdataan, Pak. Jadi jelas di dalam undang-undang ada. Betul. Undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah jelas kok. Dan saya cuma melaksanakan tugas, Pak. Betul. Saya bukan ledeng tanpa lelah demi untuk keikhlasan kepada masyarakat Bulukumba. Lebih baik. Lebih baik. Agak tomnya kasih. Agak tomnya. Itu kan ledeng. Oke, baik Pak Direktur. Kita jumpa hari ini cukup ya, Direktur. Dan saya juga terima kasih banyak atas informasi. Dan masih ada mungkin yang kemarin yang belum dilaporkan, khususnya pengawas. Pengawas yang sebelum kita itu. Iya, kan saya serahkan kepada pemerintah. Saya sampaikan ini aturan-aturannya, ini pelanggaran-pelanggarannya. Silakan. Harus adil. Harus adil, Pak. Tanpa kecuali. Kita babat habis. Betul. Bayangkan pemirsa, iparnya aja dia babat habis, apalagi orang lain. Jadi itu sekali lagi. Sebelum kita tutup, kita akhiri sini. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, ketua DPR harus diusut ya, harus diusut khususnya yang dewan pengawas yang kemarin seharusnya harus 1 aja kan sesuai dengan kriteria. Kan kenapa kemarin dibuat 3 jadi 3. Jadi itu aja saya sampaikan. Bertahan dulu. Tapi kan perlu kita sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Pak Direktur, kita akan ketemu di waktu-waktu yang berbeda. Assalamualaikum. Sehat semua. Selamat melakukan menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Bulukumba lebih baik.